Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tentang Tiga. Malam ini, aku akan membawakan satu cerita horor yang mungkin akan membuatmu sulit tidur. Di sini saya akan membawakan cerita dengan judul Kontrakan Pojok Kuburan. Hai semua, kenalin namaku Rian. Cerita ini beneran kejadian nyata yang aku alami sendiri, sekitar setahun lalu. Waktu itu, aku lagi pusing banget cari tempat tinggal murah di Jakarta. Maklum lah ya, gaji bulanan pas-pasan banget. Nah, pas lagi iseng buka-buka internet, tiba-tiba mataku tertuju pada sebuah iklan kontrakan. Fotonya kelihatan lumayan bagus. Rumahnya cukup besar. Dan yang paling bikin kaget, harganya itu loh murah banget, jauh di bawah pasaran. Lokasinya memang agak di pinggir kota, tapi masih bisa dijangkau pakai kendaraan umum, jadi nggak terlalu masalah. Yang bikin aku sedikit mengernyitkan dahi, kontrakan ini posisinya pas banget di pojokan jalan. Dan coba tebak, di seberangnya itu ada kuburan umum yang lumayan luas, dengan nisan-nisan yang berjejer rapi. Jujur, awalnya aku cuma mikir, paling cuman omongan orang tua aja kalau rumah deket kuburan itu angker. Zaman sekarang mana ada hantu beneran. Aku coba buang jauh-jauh pikiran negatif itu. Apalagi pas aku datang langsung buat lihat-lihat, rumahnya bersih banget, terawat, kayak baru direnovasi. Nggak ada kesan seram sama sekali, malah terkesan nyaman. Pemiliknya, Bapak Rudi, juga orangnya ramah banget, senyumnya tulus. Dia jelasin semua fasilitas rumah, mulai dari kamar tidur, dapur, kamar mandi, sampai halaman kecil di belakang. Semuanya tampak normal dan nggak ada yang aneh. Aku tanya-tanya sedikit soal lingkungan sekitar, dan Bapak Rudi jawabnya santai aja. Nggak ada nada mencurigakan. Udah gitu aja, aku langsung yakin. Tanpa pikir panjang, aku langsung deal sama Bapak Rudi buat sewa kontrakan itu. Rasanya senang banget akhirnya dapat tempat tinggal yang cocok di kantong. Aku udah nggak sabar pengen cepet-cepet pindah dan mulai hidup baru di sana. Siapa sangka, keputusan ini justru jadi awal dari pengalaman yang nggak akan pernah aku lupakan seumur hidup. Hari pertama pindah, aku semangat banget nata-nata barang. Semua koper dan kardus sudah tertata rapi, dan aku mulai membayangkan hidup tenang di tempat baru ini. Udara di sana memang agak beda dari hiruk-pikuk kota. Lebih sunyi dan sejuk, bikin hati agak nyaman. Setelah seharian penuh beraktivitas, badanku rasanya remuk. Aku langsung rebahan di kasur dan gak butuh waktu lama buat terlelap. Aku tidur pulas sekali, mungkin karena saking capeknya. Tapi, sekitar jam 2 dini hari, mataku tiba-tiba terbuka. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena ada suara yang sangat aneh dan asing. Samar-samar, terdengar seperti ada yang lagi nyeret-nyeret sesuatu yang berat di lantai atas. Padahal, rumah ini kan cuma satu lantai. Nggak ada lantai 2 sama sekali. Awalnya, aku coba menenangkan diri. Mungkin cuma tikus besar atau kucing yang lagi iseng. Aku coba hiraukan, menutup mata rapat-rapat, berharap suara itu segera hilang. Namun suara itu bukannya berhenti, malah makin jelas dan dekat. Rasanya seperti ada langkah kaki yang diseret, perlahan tapi pasti, bergerak mengelilingi ruangan. Ada jeda sebentar lalu diseret lagi. Bulu kudukku mulai berdiri. Jantungku berdegup kencang. Suaranya seperti jenderang perang di dalam dada. Aku cuma bisa diam terpaku di tempat tidur, mencoba berpikir logis, tapi rasanya semua penjelasan rasional mendadak hilang. Tubuhku kaku, nggak berani bergerak sedikit pun. Aku cuma bisa menutupi muka dengan selimut sampai leher, berharap suara misterius itu segera lenyap. Syukurlah, setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, suara menyeret itu akhirnya menghilang. Suasana kembali sunyi senyap. Aku menarik napas lega, tapi rasa takut itu sudah terlanjur melekat. Malam itu, aku kesulitan buat tidur nyenyak lagi. Pikiranku terus menerka-nerka suara apa itu sebenarnya. Beberapa hari setelah kejadian malam pertama yang bikin merinding itu, aku mulai ngerasain berbagai hal aneh lainnya di kontrakan ini. Awalnya sih masih bisa dibilang kebetulan, tapi lama-lama kok makin sering. Pernah suatu pagi, pas aku lagi asik nyapu ruang tamu, lagi bersih-bersih gitu, tiba-tiba ada bau melati yang nyengat banget menusuk hidung. Padahal di seluruh rumahku itu nggak ada satupun tanaman melati, apalagi bunga potong. Wanginya itu pekat sekali, seolah ada sekeranjang bunga melati yang tumpah di dekatku. Aku langsung berhenti menyapu, celingukan ke segala arah, tapi yang nggak ada apa-apa. Setelah itu, kejadian-kejadian kecil yang bikin bulu kuduk berdiri makin sering muncul. Kadang kalau lagi sendirian di dapur, pas lagi nyiapin makanan atau minum, aku kayak ngerasa ada yang lagi ngeliatin dari belakang.
Rasanya persis banget kayak ada seseorang berdiri di belakang punggungku. Napasnya bahkan kayak terasa samar. Pas aku coba beraniin diri buat nengok cepat, tentu saja nggak ada siapa-siapa di sana. Dapur kosong melompong. Tapi rasa diawasi itu kuat banget, bikin nggak nyaman. Yang paling bikin aku mikir keras, itu pas nonton TV. Aku lagi asyik-asyiknya nonton film, remote TV ada di tanganku. Nggak aku apa-apain sama sekali. Tiba-tiba aja, TV-nya mati sendiri, layarnya langsung gelap. Aku kaget, terus coba nyalain lagi pakai remote. Nggak lama kemudian, TV-nya nyala sendiri lagi. Ini jelas bukan gangguan listrik biasa, karena alat elektronik lain di rumah aman-aman saja. Aku mulai berpikir keras, jangan-jangan memang benar ada penghuni lain di sini. Teman-temanku yang kuceritain mulai nyaranin macam-macam. Ada yang suruh pasang doa-doa tertentu, ada juga yang nyuruh coba tanya orang yang ngerti hal gaib. Tapi aku masih berusaha bersikap tenang dan mencoba berpikir positif. Aku meyakinkan diri, mungkin ini semua cuma kebetulan atau aku aja yang terlalu paranoid karena cerita kuburan di depan. Padahal, dalam hati kecilku, udah ada firasat nggak enak yang terus mengganggu. Kejadian paling puncak, yang bikin aku benar-benar nggak bisa berpikir positif lagi, itu terjadi di suatu malam minggu. Waktu itu, aku lagi lembur kerjaan pakai laptop sampai larut banget. Semua lampu di rumah udah aku matikan. Cuman lampu ruang tamu aja yang masih aku nyalakan. Itu pun cuma satu, jadi suasananya agak remang-remang. Sekitar jam 1 pagi, pas aku lagi fokus banget ke layar laptop, tiba-tiba ada bayangan hitam melintas di ujung mataku. Bayangan itu bergerak sangat cepat, dari arah dapur, melesat menuju kamar mandi. Sumpah deh, itu cepet banget. Aku langsung kaget bukan main, seketika berdiri dari kursi. Jantungku rasanya udah mau copot, berdebar kencang sekali, seperti mau melompat keluar dari dada. Aku coba beraniin diri, melangkah pelan-pelan ke arah dapur, tangan gemetar meraba saklar lampu. Begitu lampu dapur menyala, aku langsung melihat ke sekeliling. Kosong, nggak ada siapa-siapa. Aku cek kamar mandi juga, sama saja, nggak ada apapun. Tapi rasa takutnya itu nggak hilang begitu saja, malah makin menjadi-jadi. Aku yakin 100% itu bukan tikus atau kucing. Ini jelas bayangan sosok manusia, tapi warnanya pekat sekali gelap gulita, tanpa detail sedikit pun. Malam itu aku benar-benar nggak berani tidur di kamar sendirian. Akhirnya aku memutuskan tidur di sofa ruang tamu sambil menyalakan semua lampu yang ada di rumah, berharap cahaya bisa mengusir rasa takut itu. Meskipun begitu, rasa merinding dan bayangan hitam itu terus menghantuiku sepanjang malam. Aku tahu ini bukan lagi sekadar kebetulan atau paranoia. Ada sesuatu yang jelas-jelas hadir di sini. Setelah kejadian bayangan itu, aku jadi makin waspada, apalagi saat malam tiba. Rasanya jadi makin tegang. Aku sering banget mendengar suara tangisan yang pelan, tapi jelas. Sumbernya dari arah kuburan. Awalnya, aku mengira itu cuma suara angin yang berdesir atau mungkin anjing yang melolong, tapi lama-kelamaan suaranya makin jelas. Itu adalah suara seorang perempuan yang menangis dengan sangat sedih, pilu sekali, seperti meratapi sesuatu yang menyakitkan. Tangisan itu terjadi hampir setiap malam, terutama pas aku mau tidur, saat suasana sudah benar-benar sepi. Kadang juga, ada suara orang mengobrol samar-samar, tapi aku nggak bisa mendengar jelas apa yang mereka bicarakan. Suaranya seperti bisikan angin, tapi aku tahu itu bukan. Rasanya seperti ada percakapan yang berlangsung di seberang sana, di antara nisan-nisan. Aku jadi nggak berani lagi membuka jendela kamar di malam hari. Setiap kali mendengar suara-suara itu, aku langsung menutup rapat-rapat semua jendela, seolah bisa mengusir suara tersebut. Perasaan aneh mulai muncul dalam diriku. Aku mulai merasa kayak ada sesuatu dari kuburan itu yang lagi mencoba berkomunikasi. Apa ya, mereka mau ngajak ngobrol? Atau mungkin mereka butuh pertolongan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalaku, bikin tidurku nggak tenang. Jujur, makin lama, aku makin merasa nggak nyaman berada di kontrakan ini. Keberadaan mereka yang tak kasat mata itu mulai mengganggu ketenanganku secara perlahan tapi pasti. Rasa takut bercampur penasaran itu terus menghantuiku setiap saat. Kejadian yang paling bikin aku nyerah dan yakin kalau harus segera pindah itu adalah saat barang-barangku mulai bergerak sendiri. Ini bukan lagi soal suara atau bayangan samar, tapi benda fisik yang berpindah tanpa ada yang menyentuh. Suatu sore, aku lagi santai banget di kamar sambil main HP. Rebahan di kasur. Charger HP-ku aku taruh di meja kecil samping tempat tidur, posisinya aman dan gak mungkin jatuh. Tiba-tiba, tanpa ada angin atau getaran apapun, charger itu jatuh ke lantai dengan suara lumayan keras. Aku langsung loncat dari kasur. Kaget banget! Aku yakin 100% gak ada gempa kecil atau getaran dari luar. Ini benar-benar jatuh sendiri. Aku ambil charger itu, terus aku taruh lagi di tempatnya. Aku perhatiin baik-baik apa mejanya miring atau gimana. Tapi enggak, semuanya normal.
kejadian serupa terulang lagi. Pernah pas aku lagi asik masak di dapur, lagi fokus banget sama wajan, tiba-tiba pintu lemari dapur terbuka sendiri dengan sangat pelan. Suaranya berderit kecil, bikin aku langsung menoleh. Aku cepet-cepet nutup lagi pintu itu, padahal aku inget banget tadi udah nutup rapat. Ini udah bukan kebetulan atau halusinasi lagi. Ini udah jelas ada kekuatan tak kasat mata yang lagi iseng, atau mungkin mereka lagi marah sama keberadaanku di rumah ini. Rasanya jadi paranoid setiap saat. Setiap ada suara kecil atau gerakan, aku langsung curiga. Keberadaan mereka itu udah nggak bisa diabaikan lagi. Aku mulai berpikir serius, sangat serius, untuk segera pindah dari kontrakan ini. Rasa aman dan nyaman di rumah udah nggak ada sama sekali. Yang tersisa cuma rasa takut dan keinginan kuat untuk kabur dari teror yang tak berkesudahan ini. Karena sudah benar-benar nggak tahan dengan semua kejadian aneh itu, akhirnya aku cerita semua yang kualami ke temanku. Untungnya, dia itu lumayan ngerti hal-hal mistis dan punya kenalan yang bisa melihat hal-hal seperti itu. Temanku menyarankan agar aku menemui bapak ini, biar semua jelas. Singkat cerita, sore itu aku ajaklah bapak yang kumaksud ke kontrakanku. Begitu masuk pintu rumah, bapak itu langsung diam. Matanya tajam, menatap lurus ke satu sudut di ruang tamu, seolah dia melihat sesuatu yang tak kasat mata. Aku jadi ikutan tegang. Perasaanku campur aduk antara takut dan penasaran. Kemudian bapak itu mulai bicara dengan tenang. Dia bilang, memang ada beberapa penghuni di kontrakan ini. Salah satunya, itu arwah seorang perempuan yang meninggal. Karena kecelakaan tepat di depan kontrakan ini, dekat area pemakaman. Katanya arwah itu masih sering pulang ke sini. Mungkin karena merasa terikat atau belum ikhlas. Jadi wajar saja kalau aku sering mendengar suara tangisan atau mencium bau melati. Selain itu, bapak itu juga menyebut ada sosok yang lebih tua, semacam penunggu tanah di area ini. Penunggu ini kurang suka dengan keberadaan manusia yang tinggal di situ. Pantes saja selama ini sering ada suara-suara aneh, bayangan, atau bahkan barang yang bergerak sendiri. Bapak itu menambahkan, mereka sebenarnya nggak jahat, cuma merasa terganggu aja dengan aktivitas manusia di sana. Atau bisa juga, mereka hanya ingin menarik perhatian agar keberadaan mereka disadari. Mendengar penjelasannya, semua kepingan teka-teki yang kualami akhirnya tersusun. Aku menghela napas panjang, campur aduk antara lega karena tahu penyebabnya dan takut karena kenyataan bahwa aku tinggal bersama mereka. Setelah mendengar semua penjelasan dari bapak yang pintar itu, aku langsung yakin 100%. Nggak ada keraguan lagi. Aku harus segera pindah dari sana. Aku langsung menghubungi Bapak Rudi, pemilik kontrakan. Aku sampaikan kalau aku ingin pindah secepatnya. Bapak Rudi tidak banyak bertanya, dia cuma tersenyum tipis aja waktu aku bilang begitu. Mungkin dalam hati, dia juga sudah tahu ada sesuatu di kontrakannya itu. Akhirnya, seminggu kemudian, semua barang-barangku sudah selesai dikemas. Aku menyewa trek kecil dan dengan bantuan beberapa teman, semua perabotanku berhasil diangkut. Rasanya lega sekali saat truk itu mulai bergerak menjauh dari kontrakan. Aku pindah ke tempat yang baru, yang lokasinya jauh dari kuburan, dan yang paling penting, jauh dari segala macam teror gaib. Sekarang hidupku jadi lebih tenang. Aku bisa tidur nyenyak setiap malam tanpa harus khawatir mendengar suara-suara aneh atau melihat bayangan. Tapi, kadang-kadang kalau aku lagi sendirian dan teringat kejadian di kontrakan pojok kuburan itu, bulu kuduku masih saja merinding. Ingatan tentang suara seretan di tengah malam, bau melati yang menyengat, atau bayangan hitam yang melintas itu masih jelas terekam di benakku. Aku nggak tahu apakah para penghuni di sana masih ada. Apakah mereka masih mengganggu penyewa baru, atau mereka sudah tenang setelah aku pergi. Yang jelas, pengalaman itu benar-benar mengubah caraku melihat dunia gaib. Aku yang dulunya skeptis, kini jadi percaya kalau ada hal-hal di luar nalar yang memang benar-benar ada. Jadi pesan dariku, hati-hati ya kalau mau nyari kontrakan murah. Siapa tahu ada bonus penghuni tak kasat mata di dalamnya.